Pernahkah kamu merasa seperti sedang diawasi diam-diam, bukan oleh orang yang peduli, tapi oleh mereka yang menanti kamu jatuh? Kamu tak membalas, tak membela, hanya diam, tapi mereka tak tahu dalam diam itu kamu sedang tumbuh. Dan saat mereka sadar, kamu sudah terlalu tinggi untuk dijangkau. Video ini bukan hanya cerita tentang naik dan jatuh, bukan tentang siapa yang mencintai atau meninggalkanmu. Ini adalah perjalanan batin, dari luka menjadi cahaya, dari ketidakpastian menjadi kedewasaan, dari diam menjadi kebijaksanaan. Jika kamu pernah merasa tak dimengerti, jika kamu pernah bertanya, kenapa hidup terasa sepi saat aku mulai berubah, maka video ini adalah untukmu. Duduklah dengan tenang, karena sebentar lagi kamu akan melihat bahwa semua kesendirian itu ternyata adalah jalan menuju ketinggian yang tak bisa disentuh siapapun, kecuali oleh jiwamu sendiri. Di bab 1, diam-diam mereka memperhatikan. Mereka tidak pernah menyapamu secara langsung, tidak pula memberikan ucapan selamat ketika kamu mencapai sesuatu yang besar. Tapi mereka tahu, mereka diam-diam menyaksikan bagaimana kamu menyalakan cahaya kecil di dalam gelap, lalu perlahan menjadikannya terang. Mereka mencatat setiap langkahmu, bukan untuk memujimu, tapi karena ada kegelisahan dalam diri mereka yang tak mereka pahami. Sebab setiap pencapaianmu menjadi bayangan atas kegagalan yang mereka sembunyikan. Dalam diam mereka memperhatikan, bukan untuk memahami, tetapi untuk membandingkan. Dan perbandingan adalah luka yang mereka sembunyikan di balik senyuman tipis, yang tak pernah benar-benar tulus. Kamu mungkin pernah merasakan tatapan itu, yang lembut namun penuh perhitungan. Seolah setiap gerakmu diperiksa, dicari celahnya, disusupi rasa tak suka yang dibalut kepura-puraan. Tapi kamu tetap melangkah, bukan karena kamu ingin meninggalkan mereka, tapi karena kamu sadar, kehidupan ini bukan tentang membuat semua orang nyaman. Terkadang, pertumbuhanmu akan menciptakan kegelisahan di hati orang-orang yang diam terlalu lama. Dan itu bukan salahmu. Itu hanya dampak alami dari cahaya yang terlalu terang bagi mata yang sudah terbiasa dalam bayangan. Yang menyedihkan adalah, kamu pernah mengajak mereka ikut. Kamu pernah berbagi semangat, membuka jalan, bahkan memberikan waktu dan tenaga untuk mengangkat mereka bersamamu. Tapi tak semua orang ingin naik. Beberapa hanya ingin kamu tetap di tempat yang sama, agar mereka tidak merasa tertinggal. Mereka lebih nyaman jika kamu tidak tumbuh, karena pertumbuhanmu mengganggu kenyamanan mereka yang statis. Maka ketika kamu akhirnya memilih berjalan sendiri, mereka tidak benar-benar kecewa, mereka hanya merasa kehilangan kendali. Aneh memang, bagaimana keheningan bisa terasa begitu berat, bagaimana senyum dari kejauhan bisa terasa seperti sorotan mata yang menghakimi. Tapi begitulah dunia bekerja bagi jiwa yang ingin naik lebih tinggi. Kamu tidak akan selalu disorot karena kebaikanmu. Kadang kamu hanya diamati untuk memastikan kamu tersandung. Mereka menunggu celah, menunggu kamu gagal. Bukan karena mereka jahat, tetapi karena mereka butuh alasan untuk percaya bahwa memilih diam adalah pilihan yang tepat. Kamu menjadi bukti bahwa pilihan mereka salah, dan itu menyakitkan. Tapi jangan berhenti. Jangan melambatkan langkahmu hanya karena seseorang tidak sanggup berjalan secepatmu. Dan jangan merendahkan dirimu agar orang lain merasa tinggi. Mereka boleh mengawasi, memantau, bahkan mencibir dari kejauhan. Tapi selama hatimu tetap lurus dan niatmu bersih, tak ada sorotan mata yang bisa menjatuhkanmu. Karena kamu tidak sedang membuktikan apa-apa pada siapapun. Kamu hanya sedang pulang menuju dirimu yang sejati, dan perjalanan itu hanya kamu yang bisa menapakinya. Bab 2. Kamu sudah terlalu tinggi. Pada titik tertentu dalam hidup, kamu akan menyadari sesuatu yang sulit diterima oleh hati yang lembut. Kamu tidak bisa lagi turun untuk membuat orang lain nyaman. Bukan karena kamu sombong, bukan pula karena kamu lupa siapa dirimu, tetapi karena kamu sudah terlalu tinggi untuk dijangkau oleh mereka yang tak pernah benar-benar berniat naik. Kamu pernah melambat agar bisa berjalan sejajar. Kamu pernah menunduk agar tetap bersentuhan dengan mereka yang kamu sayangi.
Tapi pada akhirnya kamu sadar bahwa terlalu lama menunggu hanya akan membuatmu kehilangan momentum yang Tuhan titipkan padamu. Maka kamu memilih terus naik, meski dalam sunyi, meski dalam sepi. Terkadang ketinggian bukan tentang tempat, melainkan tentang kesadaran. Kamu mulai melihat lebih luas, memahami lebih dalam, dan mencintai dengan cara yang lebih tenang. Tapi perubahan itu tidak selalu dimengerti. Mereka yang dulu bersamamu akan mulai merasa kamu menjauh, padahal kamu hanya sedang bertumbuh. Mereka akan berkata kamu berubah tanpa tahu betapa keras kamu berjuang, agar tetap setia pada nilai-nilai yang selama ini kamu pegang. Mereka melihat hasilmu tapi tidak menyaksikan malam-malam panjangmu. Mereka mendengar namamu disebut tapi tidak pernah ikut dalam doamu yang diam-diam. Semakin tinggi kamu berdiri, semakin kecil dunia di bawahmu terlihat. Bukan karena kamu merendahkan siapapun, tapi karena kamu telah mencapai tempat yang tak bisa dipandang dengan mata yang masih dibutakan oleh iri dan ketakutan. Kamu mulai melihat bahwa beberapa hubungan tidak gagal. Mereka hanya berhenti di tempat mereka memang seharusnya selesai. Bahwa beberapa orang tidak pergi karena kamu mengubah sikap, tapi karena kamu mengubah arah. Dan arah itu, tidak semua orang siap untuk mengikutinya. Maka biarkan, jangan lawan. Biarkan siapa yang memang ingin pergi, pergi. Karena ruang yang kamu buka dengan kepergian mereka akan dipenuhi oleh kehadiran yang lebih murni. Tidak ada yang mudah dalam menjadi berbeda. Menjadi tinggi membuatmu terlihat sombong di mata orang yang tidak pernah berusaha naik. Tapi kamu tahu, kamu tidak pernah mendaki untuk menginjak siapapun. Kamu mendaki untuk menemukan cahaya. Kamu mendaki karena kamu tak ingin hidupmu habis dalam keraguan dan keluhan. Kamu mendaki karena kamu tahu bahwa hidup yang tidak dijalani dengan penuh kesungguhan adalah hidup yang akan disesali suatu saat nanti. Dan dalam pendakian itu, kamu menemukan dirimu bukan versi yang disukai banyak orang, tapi versi yang dicintai oleh jiwamu sendiri. Maka jangan turunkan langkahmu untuk menyenangkan mereka yang hanya ingin kamu tetap kecil. Kecil agar mereka tidak merasa kalah. Kecil agar mereka bisa tetap merasa paling benar. Jangan, tetaplah tinggi, karena di ketinggian itu, kamu tidak hanya bisa melihat dunia, kamu bisa melihat siapa sebenarnya yang selama ini hanya berpura-pura mendukungmu. Dan lebih dari itu, kamu bisa melihat siapa yang diam-diam berdoa untukmu. Mereka jarang terdengar, tapi mereka ada, dan itu cukup. Bab 3. Kesunyian di puncak. Puncak selalu terdengar megah bagi mereka yang masih mendaki, tapi tidak banyak yang tahu betapa sunyinya tempat itu. Tidak ada riuh tepuk tangan, tidak ada pelukan yang menenangkan. Hanya kamu, angin yang dingin, dan langit yang terasa lebih dekat dari sebelumnya. Di ketinggian itu kamu mulai mengerti, bukan semua pencapaian membawa perayaan, kadang pencapaian justru membawa kesadaran, bahwa tidak semua orang benar-benar bersamamu. Mereka hadir saat kamu memulai, mereka ramai saat kamu hampir tiba. Tapi ketika kamu benar-benar sampai, mereka perlahan menghilang, seperti bayangan yang tak sanggup bertahan dalam terang yang terlalu kuat. Kesunyian itu mengajarkanmu hal-hal yang tak bisa diajarkan oleh suara-suara bising di bawah. Kamu mulai belajar untuk mendengar isi hatimu sendiri, tanpa gangguan ekspektasi orang lain. Kamu duduk bersama dirimu, versi yang utuh, yang tidak sedang mencari validasi. Dan disitulah kamu menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Bahwa kamu tidak membutuhkan keramaian untuk merasa berarti. Kamu hanya perlu kejujuran, bahwa kamu berada di sini bukan untuk disanjung, tapi untuk memahami. Untuk menyadari bahwa ketinggian sejati bukan tentang siapa yang melihatmu, tapi tentang seberapa dalam kamu bisa melihat ke dalam jiwamu sendiri. Kamu mungkin merindukan tawa yang dulu terdengar di sepanjang perjalanan. Merindukan obrolan hangat dan semangat yang dibagi bersama. Tapi waktu telah mengubah banyak hal. Dan kamu pun tahu, tidak semua tawa tulus, tidak semua semangat bersumber dari niat baik. Beberapa hanya ikut karena ingin merasa besar melalui kebesaranmu. Ketika mereka menyadari kamu benar-benar terus naik, mereka mundur. Bukan karena kamu jahat, tapi karena mereka tidak siap untuk kenyataan bahwa kamu lebih berani dari mereka. Maka kesunyian ini bukan kutukan. Ia adalah karunia, karena dalam diam
kamu akhirnya melihat siapa yang sungguh-sungguh hadir dan siapa yang hanya tinggal sementara. Kesunyian di puncak menguatkanmu, sekaligus memurnikan niatmu. Kamu tidak lagi mendaki untuk dilihat. Kamu mendaki karena kamu tahu ada versi dirimu yang lebih sejati di atas sana. Versi yang hanya bisa kamu temui jika kamu cukup berani melewati sepi. Dan tidak semua orang siap menghadapi sepi. Banyak yang kembali turun bukan karena mereka lelah, tapi karena mereka takut sendirian. Tapi kamu berbeda. Kamu memilih tinggal. Bukan karena kamu tak bisa kembali, tapi karena kamu tahu, dalam sunyi itulah Tuhan paling dekat, dan dalam diam itulah kamu paling jujur pada dirimu sendiri. Maka jika hari ini kamu berada di atas, dan kesepian mulai merayap dalam detakmu, jangan buru-buru turun. Jangan panik. Tidak ada yang salah dengan sunyi. Ia adalah teman bagi jiwa-jiwa kuat yang tidak lagi mengandalkan tepuk tangan untuk merasa cukup. Karena pada akhirnya, yang akan bersamamu di puncak bukanlah mereka yang ramai bersorak, tapi ketenangan, kebijaksanaan, dan cinta yang tidak bersyarat. Dan itulah yang paling bernilai, hal-hal yang tak bisa ditemukan di keramaian, tapi selalu menunggumu di puncak yang sepi. Bab 4. Mengapa mereka tak bisa menyusul? Banyak dari mereka yang dulu berjalan bersamamu, kini hanya tinggal sebagai jejak samar di belakang. Kamu menoleh sesekali, berharap masih ada langkah-langkah yang mengikuti. Tapi yang terlihat hanyalah diam. Hanya bayang-bayang yang perlahan menghilang dalam kabut waktu. Bukan karena kamu berjalan terlalu cepat, tapi karena mereka berhenti ketika tantangan mulai terasa nyata. Saat medan mulai menanjak dan jalan tak lagi rata, mereka mulai ragu. Mereka mulai berkata bahwa mungkin jalur ini terlalu sulit, terlalu menyakitkan. Dan akhirnya mereka memilih kembali. Kembali ke zona yang sama, ke tempat yang aman, meski penuh keluh dan tanpa harapan. Mereka tidak bisa menyusul bukan karena kamu meninggalkan, tapi karena mereka memilih diam. Di saat kamu mengasah kesabaran, mereka memilih mengeluh. Saat kamu menahan diri dari keinginan instan, mereka mencari jalan pintas. Dan ketika kamu jatuh, kamu bangkit. Tapi mereka, ketika jatuh, menyalahkan dunia. Tidak semua orang mampu berjalan dalam senyap, apalagi saat tidak ada yang memuji. Banyak yang hanya kuat ketika diperhatikan. Tapi kamu belajar untuk tetap berjalan, bahkan saat tidak ada satupun mata yang peduli. Dan itulah yang membuatmu terus naik. Bukan bakat, bukan keberuntungan, tapi keteguhan hati. Kamu harus tahu, tidak semua orang ingin sampai. Beberapa hanya ingin terlihat berjalan. Mereka hanya ingin kisah perjuangan tanpa melalui luka, hanya ingin hasil tanpa melewati proses. Dan ketika kamu benar-benar terus naik, mereka mulai merasa kalah, bukan olehmu, tapi oleh bayangan mereka sendiri. Karena kehadiranmu memantulkan apa yang tidak pernah mereka lakukan. Maka mereka akan mulai berkata kamu berubah, bahwa kamu kini berbeda, padahal kamu hanya menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Tapi itu sudah cukup untuk membuat mereka merasa tertinggal. Terkadang, jarak itu bukan diciptakan oleh langkahmu, tapi oleh pilihan mereka sendiri. Kamu mengorbankan waktu tidur, mereka memilih hiburan, kamu membaca, menulis, membangun. Mereka menunggu. Kamu terluka dan tetap bangkit, mereka menghindar dari setiap tantangan. Maka ketika kamu sampai di tempat yang tak mereka mengerti, jangan heran jika mereka berkata, kamu terlalu jauh. Bukan karena kamu terlalu tinggi, tapi karena mereka terlalu lama diam di tempat. Dan kamu terlalu konsisten untuk bisa dikejar oleh yang hanya bergerak saat nyaman. Biarkan mereka tetap di tempatnya bila memang itu yang mereka pilih. Kamu tidak harus menyesuaikan kecepatanmu untuk membuat semua orang merasa cukup. Karena dalam hidup ini, kamu tidak sedang berlomba. Kamu sedang memenuhi takdirmu. Dan takdir itu tidak menunggu siapapun. Jangan sia-siakan panggilan yang Tuhan titipkan hanya karena kamu ingin tetap bersama mereka yang enggan berjalan. Karena nanti pada waktunya, kamu akan bertemu dengan jiwa-jiwa yang memang ditakdirkan untuk berjalan sejauh yang kamu jalani. Dan mereka tidak akan berkata, kamu terlalu jauh. Tapi mereka akan berkata, aku sudah lama menunggumu di sini. Bab 5. Tingginya dirimu bukan untuk menyombongkan, tapi menyelamatkan.
Ketika seseorang mulai naik lebih tinggi dari rata-rata, pandangan yang datang kepadanya akan berubah. Yang dulunya mendukung, kini mulai mencibir. Yang dulunya mengagumi, perlahan mencurigai. Padahal kamu tidak pernah bermaksud meninggi. Kamu hanya ingin bertumbuh, tapi di mata mereka yang tak berani memulai, pertumbuhanmu terlihat seperti kesombongan. Mereka tidak melihat usaha sunyimu, hanya hasil yang kini terpampang. Mereka tak menyadari berapa banyak luka yang kamu bungkus dengan senyum, hanya karena mereka memilih menilai dari kejauhan. Maka kamu pun diam, karena penjelasan pun tak akan mampu menembus hati yang sudah tertutup oleh prasangka. Kamu sadar bahwa semakin tinggi kamu naik, semakin besar tanggung jawabmu. Kamu mulai berhenti membela diri, bukan karena kamu salah, tapi karena kamu tahu waktumu terlalu berharga untuk dihabiskan dengan menjelaskan niat baik pada mereka yang hanya ingin salah paham. Di puncak, kamu mulai melihat bahwa kebesaranmu bukan untuk ditunjukkan, tapi untuk dimanfaatkan. Kamu mulai memahami bahwa posisi tinggi bukan tempat untuk memandang rendah, tapi posisi terbaik untuk menarik yang masih di bawah. Maka kamu ulurkan tangan bukan karena kamu lebih, tapi karena kamu tahu, dulu pun kamu pernah berharap ada tangan yang mengangkatmu. Ada yang harus kamu ingat. Kamu ditinggikan bukan agar kamu membanggakan dirimu, tapi agar kamu bisa menunjukkan jalan. Karena dalam dunia yang gelap oleh keraguan dan rasa takut, satu jiwa yang berani naik bisa menjadi lentera bagi banyak jiwa yang tersembunyi. Kamu tidak harus berkata-kata banyak. Cukup dengan menjadi bukti hidup bahwa seseorang bisa bangkit dari bawah dan tetap memiliki hati yang lembut di atas. Itu sudah cukup untuk menggerakkan banyak hati yang diam. Kamu menjadi contoh, bukan panutan yang tinggi di singgasana, tapi seperti api kecil yang menyala di malam sunyi, menghangatkan tanpa membakar. Kesombongan bukan berasal dari ketinggian, tapi dari niat. Dan kamu tahu, sejak awal niatmu tidak pernah untuk lebih baik dari siapapun. Kamu hanya ingin lebih jujur pada dirimu sendiri. Maka ketika orang-orang mulai memanggilmu congkak, kamu tidak membalas. Kamu tidak mengoreksi, tidak membantah. Kamu hanya terus berjalan karena kamu tahu waktu akan menjawab lebih banyak daripada kata-kata. Mereka yang menuduhmu tinggi hati akan perlahan menyadari bahwa kamu justru adalah yang paling rendah hati. Karena kamu tidak pernah menggunakan tingginya posisimu untuk menjatuhkan siapapun, melainkan untuk membangun jembatan bagi yang mau naik. Dan jika suatu hari nanti kamu bisa mengangkat satu saja jiwa yang nyaris menyerah, maka tingginya dirimu telah menemukan maknanya. Bukan untuk dielukan, bukan untuk dipuja, tapi untuk menyelamatkan. Kamu menjadi tempat berteduh, menjadi arah, menjadi tenang di tengah dunia yang penuh suara kosong. Kamu tetap menjadi kamu yang dulu melangkah dalam gelap, kini berdiri dalam terang, bukan agar disorot, tapi agar menjadi cahaya bagi yang ingin berjalan, meski dalam diam. Bab 6. Ada harga untuk terbang setinggi itu. Setiap ketinggian memiliki harganya. Dunia hanya melihat indahnya kamu yang terbang, tapi tidak pernah tahu betapa dinginnya angin di atas sana. Mereka melihat senyummu, tapi tak pernah menyentuh air matamu yang jatuh di balik sunyi. Mereka memuji langkahmu, tapi tidak mengerti beratnya keputusan yang kamu buat sendiri di tengah pertarungan batin yang tak terlihat. Untuk bisa terbang setinggi ini, kamu telah membayar dengan rasa lelah yang tidak semua orang sanggup pikul. Kamu telah kehilangan banyak hal, waktu bersama orang-orang tersayang, kenyamanan yang sederhana, dan kebebasan untuk hidup tanpa dituntut menjadi teladan. Kamu membayar harga itu dengan sepi, dengan disalahpahami, dan dengan ditinggalkan oleh mereka yang tak tahan melihatmu melaju. Kamu tidak mengeluh karena jauh di dalam dirimu. Kamu tahu bahwa semua ini adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar dari sekadar pengakuan. Kamu belajar bahwa tidak semua kehilangan adalah kerugian. Beberapa kehilangan justru membersihkan jalanmu dari beban-beban yang tak lagi sejalan dengan hatimu. Dan meski berat, kamu menerimanya. Karena kamu percaya tidak ada ketinggian sejati tanpa pengorbanan yang dalam. Terkadang harga itu berupa sunyi di tengah keramaian. Kamu bisa berada di tengah banyak orang, tapi tetap merasa sendiri karena pikiranmu telah terbang terlalu jauh dari topik-topik dangkal yang dulu bisa menghiburmu. Kamu mulai haus akan makna, bukan sekadar hiburan.
Kamu rindu percakapan yang menyejukkan, bukan hanya obrolan kosong yang mengisi waktu. Tapi semakin kamu mencari dalamnya hidup, semakin sedikit orang yang bisa menemanimu. Dan itu adalah bagian dari harga yang harus kamu bayar. Kamu mulai mengerti bahwa menjadi dewasa secara batin seringkali membuatmu berbeda. Bukan lebih baik, hanya lebih sadar. Bahkan tubuhmu pun tahu harga itu. Ada malam-malam di mana kamu terlalu lelah untuk menangis, tapi terlalu sadar untuk tidur. Ada hari-hari di mana kamu harus tersenyum, padahal hatimu ingin menyerah. Tapi kamu tetap berdiri, bukan karena kamu tak merasa, melainkan karena kamu sudah terlalu dalam mengenal arti tanggung jawab atas hidupmu sendiri. Dan dalam keheningan itu, kamu mulai melihat bahwa harga untuk terbang bukan hanya rasa sakit, tapi juga rasa syukur. Syukur karena kamu masih bisa berjalan, meski banyak ingin berhenti. Syukur karena kamu masih mampu menjaga hatimu tetap lembut, meski dunia mengajarkanmu cara menjadi keras. Maka bila hari ini kamu bertanya, mengapa terasa berat? Jawabannya sederhana, karena kamu sedang naik, karena kamu sedang dibentuk, dan pembentukan selalu penuh tekanan. Tapi jangan khawatir, kamu tidak sendiri. Di setiap jiwa yang pernah bertumbuh, harga itu juga dibayar. Tapi semua itu bukan untuk menyiksamu. Semua itu adalah bekal, agar ketika kamu sampai di tempat tertinggimu kelak, kamu tidak hanya kuat, tapi juga bijaksana. Dan kamu tidak hanya tinggi, tapi juga mampu membawa yang lain ikut terbang bersamamu. Bab 7, mereka masih mengawasi, tapi kamu tak lagi terpengaruh. Mata itu masih mengawasi. Tatapan-tatapan lama yang dulu kamu kenal, kini berubah menjadi sorot yang diam-diam menilai. Mereka tak lagi bertanya kabar, tapi mereka diam-diam menghitung langkahmu. Mereka tak lagi bersorak mendukung, tapi mereka menyimpan komentar yang siap dilontarkan jika kamu terjatuh. Dulu mereka bersamamu karena rasa kagum, sekarang mereka menjauh karena rasa terancam. Dan di tengah semua itu, kamu belajar bahwa tidak semua perhatian berarti kepedulian. Kadang pengawasan justru datang dari mereka yang berharap kamu gagal, hanya agar mereka merasa tenang dalam kegagalan mereka sendiri. Namun kamu bukan lagi dirimu yang dulu. Kamu tidak lagi butuh pembuktian di hadapan siapapun. Kamu berjalan bukan untuk membuat mereka kagum atau membungkam mereka yang mencela. Kamu melangkah karena jiwamu memintamu terus maju. Kamu tumbuh karena kamu mencintai hidupmu, bukan karena kamu ingin membuktikan sesuatu. Dan dalam kebebasan itu, kamu menemukan kekuatan baru, ketenangan. Tiba-tiba semua suara yang dulu begitu keras, kini terdengar seperti bisikan jauh yang tak lagi menyentuh hatimu. Karena kamu telah belajar membangun ruang di dalam dirimu sendiri, ruang yang tak bisa dijangkau oleh pendapat siapapun. Kamu tahu mereka masih memperhatikan, masih membandingkan, masih mencari celah untuk berkata, lihat, dia juga manusia biasa. Tapi kamu tidak marah, kamu bahkan tidak membalas. Kamu hanya tersenyum karena kamu tahu mereka sedang berbicara pada bayangan mereka sendiri. Mereka sedang melawan rasa kecil dalam diri mereka, bukan menyerangmu. Dan kamu tidak perlu menenangkan mereka, tidak perlu meyakinkan apapun, karena ketika seseorang merasa terganggu oleh kemajuan orang lain, itu bukan urusanmu. Itu adalah pelajaran mereka yang belum selesai. Kamu sudah lulus dari bab itu. Ketenanganmu adalah kemenangan. Saat kamu tidak lagi tergoyah oleh tepuk tangan atau cemoohan, itulah saat kamu benar-benar bebas. Kamu tidak lagi naik dan turun berdasarkan ombak luar. Kamu telah menjadi samudra yang tenang. Dan dalam ketenangan itu, kamu bisa melihat dengan lebih jernih siapa yang sungguh peduli dan siapa yang hanya ingin tahu. Kamu mulai memilih dengan hati-hati siapa yang boleh duduk dekat denganmu. Bukan karena kamu sombong, tapi karena kamu sadar damai yang kamu bangun terlalu mahal untuk diganggu oleh energi yang tidak murni. Dan pada akhirnya, kamu menyadari satu hal yang sangat penting. Kamu tidak dilahirkan untuk hidup dalam ekspektasi siapapun. Kamu dihidupkan untuk menyelesaikan tugas jiwamu, bukan naskah hidup yang ditulis oleh mata-mata luar. Biarlah mereka terus mengawasi dari jauh. Biarlah mereka berbicara. Kamu tak perlu mengecil agar mereka merasa nyaman. Teruslah tumbuh, teruslah menjadi. Karena dalam sunyi yang damai, kamu telah menemukan jawaban yang selama ini mereka cari dengan ribut.
Bahwa ketenangan sejati bukan tentang disukai semua orang, tapi tentang mencintai dirimu sendiri, meski dalam kesendirian. Bab 8, ditinggikan bukan berarti tidak pernah jatuh. Banyak yang mengira bahwa kamu ditinggikan karena selalu benar, bahwa kamu naik karena selalu kuat, tak pernah gagal, tak pernah goyah. Padahal kenyataannya, kamu pun pernah jatuh. Bahkan lebih dari sekali. Tapi kejatuhanmu tidak disiarkan, kesakitanmu tidak dipertontonkan. Karena kamu memilih merawat lukamu dalam diam, bukan agar terlihat kuat, tapi karena kamu tahu, tidak semua orang datang untuk membantu. Sebagian hanya ingin tahu seberapa parah kamu terluka. Maka kamu belajar menyeka air mata tanpa perlu saksi, dan itu justru membuatmu lebih kuat dari yang mereka kira. Dulu kamu pernah tersungkur di titik di mana kamu sendiri meragukan apakah kamu bisa kembali berdiri. Kamu pernah mempertanyakan nilai dirimu, mempertanyakan semua yang kamu perjuangkan, bahkan hampir menyerah pada semua yang kamu yakini. Tapi dari dasar itu, kamu menemukan sesuatu yang tidak kamu temukan saat berada di puncak. Kejujuran tentang siapa dirimu sebenarnya. Tanpa gelar, tanpa pencapaian, tanpa tepuk tangan. Kamu tetap kamu. Dan dari situlah kamu mulai membangun ulang hidupmu. Bukan dari harapan orang, tapi dari kebenaran hatimu sendiri. Jatuh mengajarkanmu kerendahan hati yang tak bisa diajarkan oleh keberhasilan. Kamu menjadi lembut bukan karena hidupmu mudah, tapi karena kamu pernah tahu rasanya hancur. Kamu tidak menghakimi orang yang lambat, karena kamu tahu betapa sulitnya hanya untuk bisa berjalan. Kamu tidak sombong atas apapun yang kamu miliki sekarang, karena kamu paham betul semuanya bisa hilang dalam sekejap. Dan kesadaran itulah yang menjadikanmu benar-benar tinggi, bukan karena kamu menjulang, tapi karena kamu tahu caranya bersujud. Setiap kejatuhan telah memahat bagian terdalam dari jiwamu, bukan untuk mempermalukanmu, tapi untuk memperdalammu. Agar kamu tidak hanya tinggi di mata manusia, tapi juga dalam pandangan langit. Kamu pernah menangis dalam doa yang tak terdengar siapapun, dan Tuhanlah yang mengangkatmu. Kamu pernah gagal di titik di mana dunia mungkin inginmu berhenti, tapi justru dari sana kamu diluruskan. Dan sekarang, setiap keberhasilanmu terasa lebih bermakna, karena kamu tahu apa rasanya kehilangan. Kamu tidak lagi mengejar pengakuan, karena kamu tahu, yang terpenting bukan apa yang orang lihat, tapi apa yang kamu pelajari. Maka jangan pernah merasa bersalah karena pernah jatuh. Karena setiap luka di perjalananmu bukan bukti kelemahan, tapi tanda bahwa kamu pernah berjuang sepenuh hati. Ditinggikan bukan berarti kamu sempurna, tapi karena kamu mau belajar dari setiap keterpurukan. Dan orang yang pernah jatuh lalu bangkit adalah jiwa yang pantas dihormati. Bukan karena dia tak pernah hancur, tapi karena dia membangun kembali dirinya dengan kebenaran, bukan ego. Maka teruslah melangkah dengan rendah hati. Karena tingginya dirimu tak akan pernah mengaburkan kenyataan bahwa kamu pun pernah menangis di tanah. Bab 9, kesendirian di atas bukan kutukan, tapi hadiah. Banyak yang mengira mencapai puncak akan dikelilingi tepuk tangan dan teman yang setia. Tapi kenyataannya, semakin tinggi kamu naik, semakin sunyi jalannya. Orang-orang yang dulu bersamamu dalam tawa, satu persatu menjauh, bukan karena kamu berubah menjadi asing, tapi karena langkahmu tidak lagi sejalan dengan zona nyaman mereka. Dan tiba-tiba kamu menemukan dirimu sendirian. Bukan karena kamu ingin menyendiri, tapi karena sedikit sekali yang bersedia menempuh jalan mendaki dengan kesabaran. Di sanalah kamu belajar bahwa kesendirian di atas bukan kutukan, tapi proses penyaringan. Bukan tentang ditinggalkan, tapi tentang disisakan yang benar-benar sejati. Kesendirian itu membuatmu mengenal suara hatimu lebih dalam dari sebelumnya. Tidak ada lagi keramaian untuk menyamarkan kegelisahan. Tidak ada lagi hiburan luar untuk mengalihkan perhatian dari pertanyaan terdalammu. Kamu mulai belajar menikmati percakapan dengan dirimu sendiri. Kamu mulai menyadari betapa seringnya kamu menyakiti jiwamu demi menjaga suasana dengan orang lain. Dan dalam sunyi yang memelukmu, kamu menemukan dirimu kembali. Bukan dirimu yang berusaha menyenangkan semua orang, tapi dirimu yang jujur, yang tenang, yang pulang ke dalam. Di atas sana,
kamu juga belajar bahwa tidak semua orang mampu melihat pemandangan yang kamu lihat. Bukan karena mereka buta, tapi karena mereka belum siap. Maka kamu tidak lagi memaksa siapapun untuk mengerti jalanmu. Kamu berjalan dengan damai, sambil menebar jejak bagi siapapun yang suatu hari ingin menyusul. Kamu tahu betapa sulitnya menempuh jalan ini, maka kamu tidak sombong. Sebaliknya, kamu menjadi semakin lembut. Karena kesendirian itu tidak menjadikanmu keras, tapi justru mengasah kepekaanmu. Kamu bisa melihat luka dalam senyum orang lain, dan diam-diam kamu mendoakan mereka. Karena kamu tahu, pernah ada masa kamu juga hanya ingin dimengerti. Kesendirian bukanlah sepi yang kosong, melainkan ruang untuk dipenuhi cahaya dari dalam. Kamu mulai mengisi hari-harimu dengan hal-hal yang memberi makna, bukan hanya mengisi waktu. Kamu mulai menghargai diam sebagai kekuatan, bukan kekurangan. Dan yang paling indah, kamu tidak lagi takut sendirian. Karena kamu tahu, kehadiranmu sendiri sudah cukup bernilai. Kamu tidak lagi bergantung pada keramaian untuk merasa berharga. Kamu berdiri dengan kaki sendiri, dan dalam setiap langkahmu, kamu membawa kedamaian yang tak bisa diberikan oleh siapapun kecuali dirimu sendiri. Maka jangan pernah menganggap kesendirianmu sebagai kegagalan sosial. Itu adalah fase yang diberikan agar kamu bisa tumbuh tanpa gangguan, agar kamu bisa menyatu kembali dengan inti jiwamu. Karena hanya mereka yang mampu berdamai dengan kesendirian, yang akan kuat memimpin dalam keramaian. Kamu sedang dipersiapkan, bukan diasingkan. Kamu sedang dilatih, bukan dihukum. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan menyadari kesendirian itu adalah hadiah. Bukan karena kamu tak punya siapa-siapa, tapi karena kamu akhirnya menemukan siapa dirimu sebenarnya. Dan itu lebih dari cukup. Bab 10. Kamu sudah terlalu tinggi untuk dijangkau, tapi masih rendah untuk menyentuh. Akhirnya kamu sampai pada titik di mana mereka tak lagi bisa menjangkaumu, bukan karena kamu menjauh, tapi karena jalanmu terlalu sunyi untuk mereka yang hanya ingin ramai. Kamu telah mendaki bukan untuk menyaingi siapapun, melainkan untuk memahami dirimu sendiri. Dan kini kamu berdiri di puncak yang tidak dipenuhi tepuk tangan, tapi dikelilingi kedamaian yang tak bisa dibeli. Di sini, kamu melihat luasnya cakrawala batin. Kamu menyadari semua luka, semua kehilangan, semua malam yang kamu lewati sendiri adalah jembatan yang mengantarmu ke tempat ini. Sebuah tempat yang tidak ditentukan oleh posisi, tapi oleh kejernihan hati. Dan meski kamu telah terlalu tinggi untuk dijangkau oleh bisikan iri, kamu tidak pernah meninggalkan bumi. Ketinggianmu bukan tentang kesombongan, tapi tentang keluasan pandang. Kamu tetap membungkuk, tetap menyapa, tetap mengangkat mereka yang terjatuh di jalannya. Karena kamu tahu, kemuliaan tidak datang dari seberapa banyak orang tunduk padamu, tapi dari seberapa dalam kamu mampu tunduk kepada kehidupan. Dan dari tempatmu berdiri sekarang, kamu melihat segalanya dengan mata yang penuh kasih, bukan penghakiman. Kamu tahu, semua orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Di titik ini, kamu tidak lagi sibuk membuktikan. Kamu sudah terlalu paham bahwa hidup bukan tentang panggung, tapi tentang kedalaman. Kamu tidak butuh sorotan, karena cahaya di dalammu cukup untuk menerangi jalanmu. Kamu sudah tidak ingin terlihat hebat, kamu hanya ingin menjadi berguna. Kamu memilih menjadi air yang rendah tapi menghidupkan. Kamu memilih menjadi angin yang tak terlihat tapi menggerakkan. Dan itulah puncak tertinggi, saat kamu tidak hanya berdiri di atas, tapi tetap mampu menyentuh hati yang paling dalam. Kamu tidak meminta untuk dimengerti. Kamu hanya ingin hidupmu menjadi jalan bagi yang tersesat, pelipur bagi yang terluka, dan pelita bagi yang mencari arah. Karena kamu pernah ada di posisi itu, dan kamu tahu, kadang yang paling kita butuhkan bukanlah jawaban, tapi pelukan jiwa. Maka kamu hadir dalam diam, memberi tanpa pamrih, mengasihi tanpa alasan. Dan dari ketinggian batin itu, kamu tidak hanya menjadi pribadi yang kuat, tapi juga menjadi rumah. Rumah bagi siapapun yang kehilangan tempat kembali, rumah bagi jiwa-jiwa yang nyaris menyerah. Inilah kamu sekarang. Terlalu tinggi untuk dijangkau oleh niat buruk, tapi masih cukup rendah untuk menyentuh yang remuk. Dan disinilah tempatmu, bukan di atas untuk dipuja, tapi di dalam untuk memeluk. Kamu adalah perwujudan dari jiwa yang selesai dengan dirinya sendiri.
Tidak lagi haus pengakuan, tidak lagi takut ditinggalkan. Karena kamu tahu apa yang kamu cari selama ini bukan di luar sana, tapi ada di kedalaman dirimu sendiri. Dan pada akhirnya, bukan tentang siapa yang paling bersinar, tapi siapa yang paling menerangi. Kamu tidak sampai di titik ini tanpa alasan. Semua luka, semua kehilangan, semua malam panjang yang tak dipahami siapapun adalah bagian dari perjalananmu menuju kedewasaan jiwa. Kini kamu mengerti bahwa menjadi tinggi bukan tentang berada di atas orang lain, tapi tentang mampu memeluk mereka dari tempat yang lebih luas, dengan hati yang tak lagi sempit dan jiwa yang tak lagi tergantung pada pengakuan. Kamu sudah terlalu tinggi untuk dijangkau oleh keraguan dan kebencian, tapi kamu tetap rendah hati untuk menyentuh, memahami, dan mencintai. Maka berjalanlah terus meski dalam diam, karena langit tak pernah berisik, tapi justru di sanalah kemuliaan tinggal. Terima kasih telah menyimak perjalanan ini hingga akhir. Semoga damai selalu ada bersamamu, bukan karena dunia membaik, tapi karena jiwamu telah menemukan tempatnya sendiri untuk pulang. Queenstown.